Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat, ketemu lagi dengan saya Gus Im dari Padepokan Santri Jalanan Pusat, yang mana saat ini saya ingin membahas suatu permasalahan dalam kehidupan manusia, yaitu santet. Di mana beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kabar dari sahabat saya bahwa orang tuanya pernah mendatangi seorang penyembuh atau pengobat alternatif atau disebut paranormal. Dan saat itu ibu dari sahabat saya merasa dirinya sakit setelah mendatangi paranormal itu. Beliau dicek dengan seorang paranormal dan dikejutkan dengan adanya sebuah benda yang aneh dalam diri ibu sahabat saya, yaitu munculnya rambut yang keluar dari dalam tubuhnya. Tapi sebelum saya lanjutkan perbincangan ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Fakir Gila. Oke, sahabatku semua, saya ingin membahas bagaimana saat ini bagi para paranormal, saya sebut sebuah sosok paranormal abal-abal atau paranormal palsu. Di zaman saat ini banyak yang menyatakan dirinya seorang paranormal, tapi paranormal yang tidak jelas, mengatasnamakan mistik. Dan pada saat ini saya nanti akan membongkar sebuah trik di mana yang dilakukan oleh paranormal abal-abal itu atau paranormal palsu, seperti yang dilakukan oleh orang tua sahabat saya. Kok bisa orang tua sahabat saya ini dalam tubuhnya mengeluarkan sebuah benda? Nah, disinilah mungkin Anda pernah mendengar sebuah kabar, sebuah berita dalam kondisi seseorang yang sakit setelah mendatangi seorang paranormal. Dengan teknik penyembuhan paranormal itu sendiri, muncullah sebuah benda-benda aneh, mungkin jarum, ijuk, silet, paku, dan yang saya temukan dari beberapa pasien yang mana beliau mendatangi seorang paranormal keluar rambut. Di sini nanti saya akan membongkar sebuah trik. Jadi supaya para sahabat ini paham bahwa permainan dari para dukun atau paranormal dengan penyembuhan atau pengobatan menggunakan teknik-teknik penipuan, teknik-teknik sulap. Nah, disinilah saya akan membongkar sebuah permainan ini, bahwa itu adalah pengobatan palsu. Jadi ini adalah pengobatan palsu, para sahabat. Nanti akan saya praktekkan, tapi ini hanya sebatas untuk pengalaman Anda, ilmu Anda. Jangan ditiru. Kalaupun Anda seorang paranormal yang benar-benar, sembuhkan dengan benar. Jangan menggunakan media-media sulap, jangan menggunakan media-media trik atau gimmick. Lakukan dengan pengobatan yang benar.
Penyembuhan dengan medis, lakukan dengan medis, dengan teknik-teknik terapis banyak sekali. Bukan karena seseorang itu sakit, setelah Anda sembuhkan dengan teknik-teknik, oh ini kena santet, oh ini diguna-guna, dan setelah Anda obati menggunakan teknik-teknik sulap seperti itu. Inilah yang namanya pembodohan secara mistik. Jadi nanti akan saya praktekkan, di mana saya akan menunjukkan kepada sahabat semuanya bahwa tidak ada yang namanya saat ini santet itu keluar paku ataupun ijuk, jarum, dan lain sebagainya. Dan saya akan memanggil rekan saya untuk hadir di sini, nanti akan saya praktekkan. Mas, mungkin bisa datang ke sini, Mas. Biar nanti para sahabat tahu bahwa saya akan membongkar pengobatan santet yang bohong atau palsu. Silahkan duduk. Sahabat, di sini sudah hadir rekan saya. Dan saat ini rekan saya akan saya praktekkan, di mana saya akan mengupas tuntas pengobatan santet paranormal abal-abal atau paranormal palsu. Oh, bisa dibuka Mas untuk kaosnya? Oh, bisa. Buka dulu kaosnya. Mungkin hadap sana. Lepas dulu. Oke. Ya para sahabat, saya akan mempraktekkan di mana biasanya pasien itu mempunyai penyakit medis. Tapi kalau mendatangi seorang paranormal dukun yang abal-abal, si paranormal ini akan mempraktekkan dengan cara-cara bahwa dia itu diganggu atau kena kiriman dari orang lain. Mungkin dari musuhnya, atau mungkin dari siapa saudaranya yang merasa dia musuhi. Padahal dia benar-benar itu mempunyai penyakit medis. Saya akan mempraktekannya. Di sini sahabat, saya mempunyai kapas. Ya. Saya akan mempraktekkan di mana bahwa ini penyakit medis, tapi nanti akan terjadi santet. Oke ya, kita lihat saja. Sekarang kita lihat, ya, dimana di sini keluar darah. Dan kita buka apa yang terjadi. Mungkin bisa hadap sini Mas. Kita buktikan bahwa di sini akan muncul darah, dan di darah ini muncul ini sahabat, keluar rambut, ya, keluar rambutnya. Ini ada darah, juga ada rambutnya. Ya, jelas ya. Nah, saya akan membongkar trik ini sahabat semua, bahwa inilah pembodohan. Ini sebuah penipuan oleh oknum paranormal, oknum dukun palsu, dukun abal-abal. Jadi justru bukan menyembuhkan pasien, tapi akan membuat pikiran-pikiran psikologis pasien untuk menjadi takut. Akhirnya akan melemah si pasien itu pikirannya, dan justru malah tambah sakit. Nah, di sini. Maka saya bisa bercerita seperti ini karena pengalaman dari orang tua rekan saya, sahabat saya, mendatangi seorang paranormal, dan dinyatakan bahwa si orang tua ini atau ibu ini terkena kiriman santet. Nah,
Nah, disinilah justru psikologis ibu ini malah semakin menurun, menjadi sakit. Padahal ini adalah pembodohan. Ini adalah pembodohan. Paranormal abal-abal. Jadi tidak ada yang namanya santet pada posisi orang atau pasien ini sakit medis. Padahal penjelasan dari orang tua sahabat saya ini hanya sakit asma, sesak napas. Tapi setelah diobati ke paranormal, yang terjadi seperti ini. Nah, disinilah nanti akan saya bongkar. Disinilah nanti saya akan bongkar. Oke, terima kasih. Sebentar lagi akan saya bongkar. Tapi jangan lupa selalu panteng terus channel dari Fakir Gila. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tunggu sahabat semuanya. Oke, sahabatku semua, itu tadi sudah saya praktekkan bagaimana cara membodohin orang oleh paranormal, abal-abal, paranormal palsu, mengatasnamakan mistik dengan pengobatan santet, tapi menggunakan trik, menggunakan sulap. Di sini saya akan tunjukkan ya apa yang dilakukan oleh paranormal itu. Apa yang akan dilakukan oleh paranormal itu dengan membodohi pasien, membodohi klien dengan teknik-teknik sulapnya. Maka itulah paranormal abal-abal, paranormal sebuah paranormal yang menggunakan teknik-teknik sulap. Mas, minta tolong mas. Itu mas. Terima kasih. Nah, di sini sahabat, banyak metode trik-trik menggunakan teknik sulap. Contohnya yang seperti saya lakukan saat ini. Jadi kemungkinan besar si paranormal ini menggunakan media alat atau dalam dunia sulap disebut gimmick. Ada dua benda. Ada dua benda. Benda A, cairan A, dan cairan B. Tujuannya apa cairan ini? Lihat ya. Tujuannya apa cairan ini? Bila cairan ini A dan cairan B kita gabung menjadi satu, akan menjadi darah. Akan berbentuk menjadi darah. Di sini. Cairan A, cairan B kita jadikan satu, akan berbentuk menjadi darah. Nah inilah, entah bagaimanapun tekniknya, mau diisi rambut, mau diisi paku, mau diisi jarum, mau diisi hijau atau pecahan silet, bisa. Di sini, ini rahasia dari paranormal palsu, paranormal abal-abal. Jadi menggunakan sebuah cairan yang mungkin bisa Anda beli di toko-toko sulap. Nah, di toko-toko sulap, cairan A dan cairan B. Ini rahasianya. Jadi, mari kita cerdas mendatangi seorang paranormal, mendatangi seorang dukun dengan mengatasnamakan mistik, pengobatan santet, yang mana bahwa si pasien itu sakitnya hanya sakit medis, tapi yang keluar kok rambut, yang keluar kok paku, yang keluar hijau ataupun silet. Inilah paranormal palsu, paranormal abal-abal. Wajib kita berantas dengan mengatasnamakan mistik. Jadi mari kita cerdas untuk mendatangi paranormal. Mari kita cerdas untuk mendatangi para penyembuh alternatif dengan teknik-teknik palsunya menggunakan alat sulap. Sahabat semua, mungkin ada penjelasan untuk esok hari di mana saya akan membongkar teknik-teknik paranormal palsu, paranormal abal-abal. Cukup sekian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk video ini, untuk
semakin ke depan, semakin konten-konten saya akan semakin mendidik Anda, memotivasi Anda, dan edukasi untuk Anda semuanya. Kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.